Sebetulnya selama pandemi sebelum PPKM itu terlihat bahwa biaya operasional keberangkatan kapal itu tambah besar ya, karena ABK harus antigen sebelum berangkat dari rumahnya itu misalnya ke Jakarta atau ke Bali misalnya. Nah itu harus tes antigen lagi sebelum kapal berangkat. Kemudian selama PPKM darurat ini keberangkatan kapal banyak yang tertunda juga karena ABK terkendala penyekatan tidak bisa berangkat dari kampung misalnya ke Jakarta atau ke Denpasar gitu loh. Nah, untuk demand-nya sebetulnya pasar utama perikanan Indonesia berdasarkan nilai peringkat kan sebetulnya Amerika, kemudian Cina, Jepang, Thailand, Vietnam. Tapi kalau pasar utama berdasarkan volume justru ada pergeseran volume peringkat 5 besar justru nomor 1 itu diduduki oleh China, kemudian Amerika, Thailand, Jepang, dan Malaysia. Nah, pasar Cina sendiri dalam 10 tahun terakhir meningkat pesat cukup tajam karena ini menjadi pasar yang sangat penting bagi ekspor hasil perikanan Indonesia, terutama dari sisi volume. Mereka banyak membeli produk-produk yang frozen on board. Namun belakangan ini terjadi banyak kasus notifikasi karena pencemaran COVID-19 yang meningkat jumlahnya ada sekitar kalau nggak salah 26 notifikasi dari 18 perusahaan yang mungkin bisa terkena sanksi untuk pencekalan. Dampaknya sebetulnya untuk ada bilateral meeting lah. Setahu saya ada bilateral meeting antara GACC, customnya Cina, dengan memberikan peringatan lah keras kepada BKIPM sebagai competent authority Indonesia untuk melakukan tindakan yang lebih ketat lagi. Jika mau ekspor ke Cina itu mewajibkan karyawan perusahaan untuk tes PCR 1 minggu 1 kali. Ya, bisa dibayangkan bahwa kalau karyawan pabrik ada 100 orang, tes PCR sekitar misalnya 1 juta, itu bisa mengeluarkan biaya 100 juta per minggu. Nah, ini sangat memberatkan bagi perusahaan yang mengekspor ke China. Gitu loh. Berarti jadi, Pak Hendra bisa dikatakan ini akan menekan ekspor. Seberapa besar tentunya tekanan ini bisa memberikan kepada tekanan ekspor atau penurunan jumlah ekspor khususnya mungkin frozen food? Ya, betul. Kita mungkin harus mengantisipasi ya, terutama ya pasar ekspor Cina cukup besar volumenya. Jadi memang solusinya harus ada yang terintegrasi antar kementerian juga, karena misalnya contoh biaya PCR kalau memang betul-betul sudah ada sirkular announcement dari BKIPM untuk yang mewajibkan, walaupun belum dalam bentuk surat tertulis melalui WA, tapi harus ada biaya solusi PCR yang lebih murah, karena saat ini kalau misalnya kita menggunakan PCR yang sekarang masih mahal, itu akan otomatis bisa anjlok pasar ke Cina, karena ini vaksin dan mungkin perlu juga vaksinasi diprioritaskan untuk karyawan dan staf eksportir unit pengolahan perikanan gitu. Itu perlu diprioritaskan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.